Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah. Terus kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang penuh dengan kebaikan ini, Allah kembali memudahkan kita untuk dapat hadir pada majelis ilmu, yaitu majelis bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat yang Allah berikan berupa hadir di majelis ilmu ini terus Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita menjadi muslim yang memperbaiki diri, muslim yang berbenah diri, dan muslim yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Naam. Alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-116 pada majelis online Bahasa Arab Al-Insan angkatan yang pertama ini. Kami dari panitia selalu mengingatkan di mukaddimah ini agar para peserta terus memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu agama, khususnya pada majelis bahasa Arab online ini. Karena niat yang benar di dalam menuntut ilmu tersebut akan memudahkan antum di dalam memahami pelajaran-pelajaran yang antum pelajari. Dan niat yang benar di dalam menuntut ilmu diantaranya adalah raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah kita memiliki fitur rekaman baik di Telegram maupun di YouTube Pintar Nahwu. Alhamdulillah bisa antum manfaatkan fasilitas rekaman tersebut untuk memurojaah pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan dan mentaati tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Yang terutama adalah terkait dengan sifat tawajuh di dalam belajar, yaitu antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi,
juga dengan kitab, modul, dan buku catatannya. Dan jika ada pertanyaan, maka silahkan antum tanyakan dengan adab yang baik, ya, yang mana dengan pertanyaan tersebut bisa menjadikan antum lebih paham terkait materi yang dipelajari. Nah, baik, tanpa memperpanjang mukadimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan Al-Ustadz Ustadzuna Ustadz Ami Ahmad hafizahullahu taala wa ra'ah. Kepada Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kita tengok dulu untuk materi sorofnya, okay? Kita sudah selesai dari pembahasan kisi-kisi dari setiap istilah yang terkandung pada tasrif istilahi. Rekan-rekan sudah punya buku yang warna hijau itu, ya? Kitabus Sarf, Kitabut Tasrif. Yang warna hijau itu kalau bisa segera disiapkan, ya. Insya Allah pekan depan kita gunakan kitab itu untuk belajar. Bagi rekan-rekan yang belum punya nanti bisa harap disiapkan, ya. Beli di marketplace itu banyak, ya, insya Allah. Kita buat tasrif yang warna hijau, yang bahasanya bahasa Melayu. Afwan Ustaz. Oke. Kalau boleh di-share biar nggak salah beli gitu Ustaz. Namanya atau apanya gitu Ustaz. Nah, nanti insya Allah kita. Ya, syukron Ustaz Jazakallah. Kita buat tasrif. Jadi nanti untuk mengupas satu persatu dari tasrif lughawi, ya, dari setiap bab itu nanti kita menggunakan kitab hijau itu, menggunakan kitab tasrif itu. Di kitab itu juga ditampilkan contoh-contohnya. Jadi insya Allah lebih efektif gitu, ya. Jadi untuk sekarang kita coba langsung menuju ke halaman ini, ya. Ke halaman 37, rekan-rekan, silakan dibuka di modul sorofnya. Kita akan mempelajari makna-makna dan fungsi dari setiap wazan
ya 22 wazan dari sorof tersebut. Prinsip asalnya adalah setiap wazan itu memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Itu hukum asalnya. Meskipun nanti juga ada yang memiliki makna yang sama, tapi juga memiliki perbedaan. Gitu. Ini perlu kita pelajari supaya kita bisa menerapkan ya di dalam kalimat-kalimat secara tepat. Misalnya kata turun dengan menurunkan, dengan meminta turun, itu semuanya berbeda. Dengan mempelajari makna-makna dan fungsi-fungsi tersebut, maka kita akan memahami ya bagaimana penerapannya di dalam kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh setiap wazan tersebut. Gitu ya. Nah, saya bacakan di halaman 37 itu ya, yang poin 1 itu. Harap diperhatikan. Makna dan fungsi wazan fi'il. Berbagai ragam bentuk wazan fi'il dilatar belakangi oleh ragam makna dan fungsinya. Jadi adanya berbagai macam bentuk wazan fi'il itu karena adanya perbedaan makna dan fungsi. Makna dan fungsi A misalnya, maka menggunakan wazan A. Makna dan fungsi B, maka menggunakan wazan B. Makna dan fungsi C menggunakan wazan C, dan seterusnya. Jika menghendaki makna A, pakailah wazan A. Jika menginginkan makna B, gunakanlah wazan B, dan seterusnya. Dari 22 wazan fi'il, sebagiannya memiliki makna-makna yang spesifik. Ya, memiliki makna-makna yang jelas, yang spesifik, ya, dan sebagiannya lagi tidak memiliki. Jadi terutama makna-makna yang spesifik itulah yang perlu kita ketahui. Ya, karena nanti dalam penerapannya benar-benar harus tepat, ya, menggunakan wazan-wazan dengan makna-makna yang spesifik tersebut. Kita perlu mengetahui makna-makna tersebut agar bisa menerapkan wazan fi'il secara tepat di dalam kalimat. Gitu ya, khair insyaallah. Baik, kita mulai. Berikut ini makna dari tiap wazan fi'il. Untuk yang thulathi mujarad ini maknanya belum spesifik ya. Tapi tidak apa-apa kita pelajari. Nanti yang thulathi mazid, nah itu ya sudah banyak nanti makna-makna yang lebih spesifik. Baik. Di halaman selanjutnya ya, halaman 38. Kita mulai dari bab 1 yaitu fa'ala yaf'ilu. Bab 1 fa'ala yaf'ilu. Wazan fi'il ini termasuk thulathi mujarrad dengan makna ya, satu menyatakan makna lazim ya, fi'il lazim. Jadi sebagai fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak memerlukan objek, tidak memerlukan maf'ulun bih. Itu namanya fi'il lazim. Artinya dari bab fa'ala yaf'ilu itu juga ada fi'il-fi'il yang maknanya lazim, tidak membutuhkan objek atau maf'ul. Oke, contohnya itu misalnya jalasa yajlisu, artinya duduk. Kata duduk itu kan memang nggak ada objeknya ya, tidak ada maf'ulnya. Nazala yanzilu, turun, juga tidak ada maf'ulnya.
Ini dari bab pertama fa'ala yafilu. Kemudian juga bisa bermakna muta'adi. Ya, bisa bermakna muta'adi. Muta'adi lawan dari lazim. Berarti muta'adi ini membutuhkan objek, ya, ada maf'ulun bihnya. Sehingga kita bisa pahami, ya, dari fi'il yang berwazan fa'ala yafilu itu ada juga yang muta'adi. Contohnya doroba yadribu, memukul. Ya, berarti ada yang dipukul. Ya, sebagai maf'ulnya. Kasaro yaksiru artinya merusak atau mematahkan. Ya, merusak atau mematahkan. Nah. Ada seseorang pernah menyatakan begini. Ini salah satu contoh, mungkin tidak bermaksud, istilahnya kalau orang bilang itu merendahkan atau apa, tidak ya. Ini sebagai contoh saja. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi seorang pengajar begitu, ya, mengatakan jamak taksir itu, kata taksir itu berasal dari kata kasaro yukasir. Kasaro yukasir. Memang betul bahasanya taksir itu adalah masdar dari kasaro yukasir. Tetapi akar katanya sebenarnya dari kata kasaro yaksiru ini. Ya, yang artinya merusak atau mematahkan. Kemudian beliau menyatakan, ya, bukan dari kasaro yaksiru, karena kalau kasaro yaksiru itu artinya rusak. Nah, ini letak kesalahannya di sini. Jadi beliau menerangkan, ya, kasaro yaksiru itu artinya rusak, bukan merusak. Ya, rusak atau patah, bukan merusak atau mematahkan. Kemudian menurut beliau yang bermakna merusak atau mematahkan itu adalah yang berwazan fa'ala yufa'ilu, yaitu kasaro yukasiru. Ini agak kurang tepat, ya. Karena kasaro yaksiru itu artinya adalah merusak atau mematahkan. Sudah muta'adi dia. Ya, sudah muta'adi. Adapun yang maknanya rusak atau patah, ini berarti lazim, tidak ada objeknya. Kalau dikatakan rusak atau patah, berarti bendanya itu sendiri yang mengalami rusak atau patah. Itu nanti menggunakan wazan infa'ala, inkasaro. Nah, itu yang artinya rusak atau patah. Misalnya inkasarol babu, pintu itu rusak atau pintu itu patah, gitu ya. Nah, kalau begitu apa bedanya kasaro yaksiru dengan kasaro yukasiru? Nah, ini akan kita pelajari. Ya. Ini pentingnya kita mempelajari makna-makna dari setiap wazan. Wazan kasaro yukasiru atau fa'ala yufa'ilu nanti itu ada banyak macamnya, maknanya gitu ya. Di antaranya adalah menyatakan makna al-mubalaghah. Al-mubalaghah itu kalau kita artikan benar-benar gitu ya. Jadi bisa artinya benar-benar merusak atau mematahkan. Bisa juga bermakna at-takfir, yaitu banyak atau sering melakukan perbuatan yang terkandung di dalam fi'il tersebut. Jadi bisa diartikan sering merusak, ya, atau banyak merusak, ya, sering mematahkan, banyak mematahkan. Ini kasaro yukasir. Begitu ya. Ini hanya sekedar contoh, ya. Betapa kalau kita tidak memahami makna-makna yang terkandung, ya, dari suatu wazan-wazan fi'il, maka kita akan salah memahami.
dan salah menempatkannya di dalam kalimat. Baik, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke bab 2, yaitu fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu, bab 2. Wazan fi'il ini termasuk thulathi mujarrad dengan makna sama, yaitu ada makna lazim dan makna muta'addi. Ya, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Karena nanti di thulathi mujarrad itu ada yang lazim saja, tidak ada yang muta'addi, yaitu bab 6. Ya, bab 6. Fa'ula yaf'ulu. Itu yang semuanya lazim nanti. Tidak ada yang muta'addi. Adapun di bab 2 ini termasuk ada yang lazim dan muta'addi. Contoh yang lazim misalnya qa'ada yaq'udu, artinya duduk. Sama seperti jalasa yajlisu tadi. Qa'ada yaq'udu. Ini fi'il lazim. Kemudian tabata yathbutu, artinya kokoh, kuat atau tetap gitu ya. Itu namanya tabata yathbutu. Ya, makanya sering kita mendengar nas'alullah at-tabat. Ya, nas'alullah at-tabat wal istiqomah. Kita meminta kepada Allah as-sabat, yaitu maksudnya kekokohan ya dan istiqomah. Kekokohan di atas iman maksudnya ya. Kemudian contoh yang muta'addi ada nasoro yansuru, menolong. Ini muta'addi ya, karena ada yang ditolong, ada maf'ulnya. Kataba yaktubu, menulis. Ya, ini juga muta'addi, ada yang ditulis, ada maf'ulnya. Kita selesaikan sampai bab 6 ya, karena cepat saja ini insya Allah untuk thulathi mujarrad. Untuk bab 3 yaitu fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Wazan fi'il ini termasuk thulathi mujarrad dengan makna ya juga masih sama, ada lazim dan muta'addi. Ya, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Contoh yang lazim misalnya dhahaba yadhabu, pergi. Ya, dhahaba yadhabu artinya pergi. Ini fi'il lazim karena tidak ada yang menjadi maf'ulnya. Ya, tidak mengenai suatu objek. Kemudian contoh yang muta'addi misalnya adalah masaha yamsahu. Artinya mengusap atau menghapus. Masaha yamsahu. Makanya dikatakan al-masih, nah itu karena menghapus. Menghapus apa? Nah itu dipelajari pada tafsirnya. Oke, Isa al-Masih, kemudian ya al-Masihud Dajjal dan lain sebagainya. Ad-Dajjal itu juga mengandung makna al-Masih karena menghapus. Ya, jadi Isa dan Ad-Dajjal itu sama-sama memiliki sifat al-Masih. Hanya saja apa yang dihapus oleh keduanya itu berbeda. Ya, itu dipelajari pada tafsirnya gitu ya. Kemudian mana'a yamna'u artinya mencegah atau menghalangi, melarang ya, itu adalah mana'a yamna'u dari wazan fa'ala yaf'alu termasuk muta'addi. Baik. Kita lanjutkan ke bab 4 di halaman setelahnya yaitu fa'ila yaf'alu. Untuk yang dari fi'il madhi fa'ala sudah selesai. Sebagaimana sudah kita pelajari, fi'il madhi fa'ala memiliki 3 mudhari' lengkap. Ada yaf'ilu, yaf'ulu, dan yaf'alu. Kemudian yang fa'ila nanti memiliki 2 mudhari' yaitu yaf'alu dan yaf'ilu. Nah, nanti di bab 5 itu ada kesalahan ketik ya. Nanti kita koreksi itu. Bab 4 yaitu fa'ila yaf'alu. Ya. Wazan fi'il ini termasuk thulathi mujarrad dengan makna
sama nggih, masih sama yaitu lazim dan mutaaddi. Nggih, lazim dan mutaaddi. Untuk yang lazim contohnya adalah fariha yafrahu, artinya gembira. Nggih, senang. Nah, gembira atau senang. Nah. Kemudian ada juga ajiza ya'jazu, artinya lemah atau rapuh. Okay? Al-ajiz, nah itu ya, al-ajiz. Lemah atau rapuh. Ajiza ya'jazu. Sedangkan untuk yang mutaadi contohnya adalah hamida yahmadu, artinya memuji. Okay? Hamida yahmadu. Kemudian juga ada alima ya'lamu, artinya mengetahui atau mengilmui. Ini contoh yang mutaadi. Okay? Nah, dengan memahami ini artinya kita tidak perlu heran misalnya, oh ternyata dari bab-bab ini memang ada yang lazim, ada yang mutaadi. Gitu ya. Fi'ilnya itu ada yang butuh maf'ul, ada yang tidak butuh maf'ul. Baik, kemudian yang nomor 5 itu yang benar fa'ila yaf'ilu ya. Di situ ngapunten tertulis fa'ala yaf'alu sepertinya. Itu salah ketik dari tim kami ya. Mohon maaf. Fa'ila yaf'ilu ya. Ini bab 5. Bisa dibetulkan sendiri ya. Fa'ila yaf'ilu. Wazan fi'il ini termasuk thulathi mujarrad dengan makna ya sama, ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Contoh yang lazim adalah tafiha yatsfihu, artinya hina. Ya, hina, rendah gitu ya. Tafiha yatsfihu. Kemudian ada contoh mutaaddi ya, ada hasiba yahsibu, artinya menghitung. Hasiba yahsibu, menghitung. Makanya kalau matematika itu kan bahasa Arabnya al-hisab, ya, ilmu hisab, ya, matematika. Ini karena menghitung. Baik, insya Allah. Satu lagi di bab 6 itu ya, yaitu fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Wazan fi'il ini termasuk thulathi mujarrad dengan makna lazim saja. Ini ya. Jadi bab 6 fa'ula yaf'ulu itu tidak ada yang mutaaddi. Ya, lazim saja, tidak ada mutaaddi. Artinya kalau kita menggunakan fi'il dari bab 6 ini dengan wazan fa'ula yaf'ulu, jangan sampai ada maf'ulun bihnya. Lucu nanti jadinya ya. Karena bab 6 ini tidak ada yang mutaaddi, semuanya lazim. Semuanya lazim ya. Nah, contoh, karuma yakrumu artinya mulia, yakni menjadi mulia. Soluha yasluhu, menjadi baik atau pantas. Nah, gitu ya. Nah, seperti dalam hadis tentang al-qalbu itu ya. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik gitu ya, soluhat ya. Soluhal jasadu kullu, maka seluruh jasad seluruhnya ya akan menjadi baik pula. Ya, menjadi baik pula maksudnya gitu. Gitu ya. Nah, di mana nanti di materi tentang tasrifan istilahi dan lugawi nanti ada keterangannya bahwasanya untuk bab 6 ya, bab 6 itu nanti isim fa'ilnya tidak berbunyi fa'il. Ya, tidak berbunyi fa'il tetapi fa'ilun. Fa'ilun ya. Coba kita lihat di halaman ini rekan-rekan untuk membuktikan itu tadi ya. Sedikit saja. Kita coba cek di halaman
Halaman 28 ya. Halaman 28. Mari kita cek dulu ya. Saya bacakan sedikit. Bab 6 itu ya. Fa'ula yaf'ulu. Ada catatannya di situ, saya bacakan supaya menambah pemahaman kita. Jadi isim fa'il dari bab ini bukanlah fa'ilun, melainkan fa'ilun. Ya, fa'ilun. Ada yang berwazan fa'ilun tapi sangat jarang. Ya, sangat jarang. Mungkin 1-2 saja. Ya. Sehingga nanti kalau kita mentasrif khusus untuk bab 6 ini, isim fa'ilnya hati-hati ya. Kita gunakan fa'ilun karena ini yang paling banyak. Ya. Ada juga bentuk-bentuk yang lain tapi itu tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu teranggap ya. Kita gunakan yang ini saja. Ya, yang paling banyak. Sehingga kalau kita menjumpai lafadz-lafadz yang berbunyi fa'ilun, ya, maka itu datang dari bab ini. Misalnya karimun, berarti dari bab ini. Karuma yakrumu. Sogirun, dari soguro yasguru. Kabirun, dari kaburo yakburu. Dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian satu lagi. Semua fi'il pada bab 6 ini adalah lazim, tidak ada yang muta'adi. Maka sebenarnya wazan ini tidak memiliki isim maf'ul, isim alat, maupun fi'il majhul, baik yang madhi maupun mudhari'. Jadi bab 6 ini rekan-rekan itu nanti sebenarnya tidak memiliki 4 item dari tasrif istilahinya, yaitu isim maf'ul, isim alat, serta fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari' majhul. Ya, karena keempat item itu hanya bisa diadaptasikan dari fi'il yang muta'addi, ada objeknya. Ya, namanya isim maf'ul itu kan ya tentu saja butuh objek begitu ya. Isim alat, nah namanya alat itu kan mengenai sesuatu. Nah kalau yang dikenai tidak ada, bagaimana ada isim alatnya? Begitu pula dengan fi'il yang majhul, baik madhi maupun mudhari'. Kapan hari sudah pernah saya singgung ya, bahwasanya eh, hanya fi'il muta'addi saja yang bisa dirubah menjadi majhul. Karena fi'il majhul itu gandengannya dengan apa? Naibul fa'il. Sedangkan naibul fa'il itu didatangkan dari apa? Maf'ulun bih. Ya, diadaptasikan dari maf'ulun bih. Sehingga kalau tidak ada maf'ulun bihnya, bagaimana mau dirubah menjadi fi'il majhul. Gitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi sebenarnya wazan ini tidak memiliki isim maf'ul, isim alat maupun fi'il majhul. Karena 3 item ini atau maksudnya 4 kalau fi'il madhi majhul dan mudhari majhul dijadikan terpisah ya. Karena 3 item ini hanya bisa diadaptasikan dari fi'il muta'addi. Namun supaya tidak membingungkan, maka tasrifnya tetap ditulis lengkap seperti bab lainnya. Ya, seperti bab yang lainnya. Kalau kita perhatikan di tasrifnya di atas itu ya, tasrif istilahinya, itu semuanya ada. Ya, isim maf'ul ya ditulis, isim alat juga ditulis, madhi majhul, mudhari majhul juga ditulis. Ya, gunanya apa? Supaya tidak membingungkan ketika mentasrif. Ya, jadi diseragamkan. Hanya saja mindset kita harus memahami bahwasanya bab 6 ini sebenarnya tidak memiliki 4 item itu tadi. Ya. Isim maf'ul, isim alat, fi'il madhi majhul, dan fi'il mudhari' majhul. Isim alatnya itu yang mana di situ? Fathi. Isim alatnya yang mana dimaksud di tasrifan itu? Ada tasrif istilahinya itu. Yang mana isim alat?
Yang mana? Mif'alun. Mif'alun, betul. Ya, khair insyaallah. Jadi yang tidak ada di situ sebenarnya adalah maf'ulun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu, ini tidak ada. Ya. Cuma kalau dalam rangka belajar tasrifan saja tidak apa-apa dibaca, ya. Tidak apa-apa dibaca. Baik, cukup rekan-rekan ya untuk pelajaran sorofnya. Ada yang perlu ditanyakan dulu mungkin sebelum beralih ke pelajaran. Harap disiapkan ya untuk kitab yang warna hijau itu. Insya Allah pekan depan mulai kita gunakan. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita kembali ini ya, maksudnya kita beralih ke kitab DL-nya. Kitab DL-nya masih di pelajaran 7. Mari kita lihat pelajaran 7. Terakhir materi kita sampai di poin 8 itu ya. Sampai di poin 8. Berarti sekarang kita pelajari yang poin 9. Atau ini sudah? Belum? Sebenarnya sudah ya? Poin 9. Sudah, Ustaz. Oh sudah. Latihannya yang belum, Ustaz. Oh latihannya belum ya? Baik. Baru materinya yang dipelajari. Ya, khair insyaallah. Jadi inti dari poin 9 ini adalah kita belajar untuk menyifati sesuatu dengan menggunakan do. Ya, menyifati sesuatu dengan menggunakan do. Jadi nanti do-nya itu berkedudukan sebagai naat. Berkedudukan sebagai naat. Di mana sudah kita ketahui bahwasannya yang namanya naat itu harus memiliki 4 keterkaitan, ya, 4 ilaqoh terhadap man'utnya. Ya, i'rabnya harus sama, jenisnya harus sama, adatnya harus sama, dan sifatnya harus sama. Sedangkan yang menjadi muskilah pada lafadz du itu adalah pada sifatnya, yaitu ma'rifah nakirohnya. Karena lafadz du itu tidak ada alif lam dan tanwinnya. Lantas bagaimana kita menerapkan du itu nanti, bagaimana kalau sebagai naat yang ma'rifah, bagaimana kalau sebagai naat yang nakiroh. Ya, ini muskilahnya di situ. Ya. Maka caranya adalah, ya sedikit mengingatkan kembali, ini materinya sudah kita baca. Sebagai bukti du itu ma'rifatun nakiro adalah dengan melibatkan mudhof ilaihnya. Itu mudhof ilaih dari du itu. Jadi kalau du itu menyifati man'ut yang ma'rifah, maka mudhof ilaih dari du itu kita ma'rifahkan. Ya. Supaya du-nya juga bersifat ma'rifah, kan begitu, ya? Begitu pula kalau man'utnya itu nakiroh, maka mudhof ilaih dari du itu kita nakirohkan. Supaya du-nya juga menjadi nakiroh. Karena sebagaimana sudah kita pelajari, bahwasanya sifatnya mudhof, ma'rifah nakirohnya mudhof itu kan tergantung mudhof ilaihnya. Kan begitu. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah, maka mudhofnya juga ma'rifah. Kalau mudhof ilaihnya nakiroh, maka mudhofnya juga nakiroh. Saya bacakan lagi contohnya di situ, ya, mohon diperhatikan yang alif itu, ya. Indi kitabun du gilafin ahmaro. Indi kitabun du gilafin ahmaro. Saya memiliki kitab
ya yang memiliki sampul merah. Ya, saya mempunyai kitab yang memiliki sampul merah. Nah, di situ du menyifati kitabun. Ya, berarti kitabun sebagai man'utnya dan kitabun di situ nakiro, maka kita lihat yang jatuh setelah du yaitu mudhof ilaihnya du juga nakiro, gilafin. Gitu ya. Du gilafin. Tidak boleh dul gilafi, tidak boleh. Karena nggak cocok nanti, ya. Adapun ahmaro ini sebagai sifat dari gilafin. Ahmaro itu sebagai naat dari gilafin. Dan ahmaro itu aslinya ahmaru alis muladilayan sorif. Ya, alis muladilayan sorif kita ingat majrurnya dengan fathah. Ya, jadinya ahmaro gitu. Kemudian yang versi ma'rifahnya ainal kitabu dul gilafil ahmari. Ainal kitabu dul gilafil ahmari, di mana kitab ya yang memiliki sampul merah itu. Nah, di sini du menyifati alkitab. Alkitabu sebagai man'ut ya sifatnya ma'rifah ada alif lamnya, maka mudhof ilaih dari du juga kita ma'rifahkan, kita beri alif lam ya. Nah, sehingga dunya juga ma'rifah gitu ya, karena mudhof ilaihnya ma'rifah. Kemudian yang perlu diperhatikan mungkin ya, al-ahmarnya itu sebagai sifat dari al-ghilaf. Karena al-ghilafnya itu ma'rifah, maka ahmarnya juga kita jadikan ma'rifah dengan diberi alif lam. Dengan konsekuensi ya, ahmar yang tadinya itu sebagai al-ismul ladzi la yansharif, sudah kita pelajari penggugurnya salah satunya adalah kemasukan alif lam. Oke, alis muladila yang sorif kalau kemasukan alif lam, gugur dia dari statusnya sebagai alis muladila yang sorif. Sehingga al-ahmar itu sudah tidak lagi menjadi alis muladila yang sorif. Melainkan menjadi isim mufrad. Sehingga majrurnya dengan kasroh. Nah, gitu ya. Jadilah ainal kitabu dul gilafil ahmari. Bukan ahmaro lagi. Nah, sekarang tugas rekan-rekan adalah saya bacakan perintahnya ya. Nomor 9 itu, poin 9. Adkhil al, yaitu maksudnya al alif walam, itu boleh dibaca al gitu boleh. Adkhil al at-ta'rifa alal kalimati allati tahtaha khotun indal luzumi. Ya, masukkan alif lam ta'rif, yaitu alif lam ma'rifah, ya, pada kata-kata yang di bawahnya terdapat garis, ya, tapi ternyata di sini nggak ada garisnya, gitu ya, tidak ada garisnya. Nanti maksudnya yang diberi garis itu adalah mudhof ilaih dari du, nah, itu ya. Jadi nanti yang perlu diberi alif lam itu yang mudhof ilaih dari du, nah, gitu. Tapi ingat indal luzum sesuai konsekuensinya. Kalau memang mudhof ilaih dari du itu perlu diberi alif lam, silakan diberi. Kalau tidak perlu, ya tidak usah. Begitu maksudnya ya. Itu namanya indal luzum, sesuai konsekuensinya. Dibaca dulu apa adanya, kemudian kalau memang sekiranya perlu diralat, dikoreksi, dibaca ulang bagaimana benarnya, baru diterjemahkan. Kita mulai yang pertama dari Abdul Khair, monggo. Liman zakal baitu zul babil ahdari. Dibaca apa adanya dulu yang di situ. Soalnya dulu dibaca. Liman zakal baitu zul babin ahdara. Betul. Nah, sekarang dikoreksi. Liman zakal baitu zul babil ahdari. Nah, oke. Moga diartikan. Milik siapa itu milik siapa rumah itu yang pintunya berwarna merah berwarna hijau. Yang memiliki itu yang memiliki.
Milik siapa pintu itu yang memiliki warna? Milik siapa rumah itu Milik siapa rumah itu yang memiliki memiliki pintunya pintu itu berwarna hijau? hijau. Itu saja. Milik siapa rumah itu yang memiliki pintu hijau? Baik, baik, insyaallah. Ya, sabun sekali. Bisa di-mute dulu. Baik. Nah, di situ babin itu kita jadikan ma'rifah karena du menyifati al-baitu ma'rifah. Jadi perlu dirubah. Oke. Nah, saya ulang. Liman dakal baitu dul babi. Akhdornya juga kita rubah karena babnya berubah ma'rifah, maka akhdornya juga berubah. Al-akhdori. Gitu ya, insyaallah. Afani yang kedua dengan Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Mandalikal fata duna dorrotin sohiratin. Nah, Pemuda pemuda tersebut dibetulkan dulu Pak Bayu. Terjemahnya nanti. ah, Dibetulkan dulu. mandalikal fata zul nadoroti al-sohiroti. Baik, Syamsiah Pak Bayu ya. Dun nadoroti as-soghiroti. Baik. Mandalikal fata dun nadoroti as-soghiroti. Sekarang diterjemahkan Pak Bayu. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata yang kecil? Betul sekali. Khair insyaallah. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata kecil? Nah, di situ nadhorohnya kita jadikan ma'rifah karena du menyifati al-fata ma'rifah. Gitu ya, khair insyaallah. Nomor 3 dengan F dulu, silakan F. Setelahnya Pak Budi, siap-siap Pak Budi. Zalika rajulu zu haq haqi Haqibatin haqibatin jamilatin tabibat tabibun tabibun masyhurun. Ya, nah, khair insyaallah. Tabibun itu sebagai khobarnya ya. Sebagai khobar. Masyhurun sebagai nad dari tabibun. Oke, moga silakan dirubah kalau memang perlu dirubah. Zalika rajulu zul haqiqatil jamilati Haqibati. Haqibati. Zul haqibatil jamilati jamilatil tabibu tabibul masyhuru. Iya, tabibnya kenapa menjadi alif lam juga? Tabibun Ada hubungan apa tabibnya itu? oh ya khobar ya. Oh. Oh ya. Jangan semuanya dikasih alif lam ya. Ya. Jadi dilihat hubungannya gitu ya. Yang ikut berubah itu kalau memang ada ilakoh gitu ya, ada ilakohnya. Kalau nggak ada ilakohnya nggak usah. Contoh seperti yang nomor 1 tadi misalnya akhdor, itu kan memang ada ilakoh terhadap bab yaitu nat man'ud. Begitu pula yang nadhoro dengan sogiro itu juga ada ilakohnya nat man'ud. Kalau tabib ini kan khobar, dia nggak punya ilakoh dengan lafaz sebelumnya. Ya. Diulang sekali lagi F, silakan.
Zalika rajulu zul haqibat zul haqibatil jamilati tabibun masyhur. Baik, betul. Dzalika rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Baik, monggo diartikan. Laki-laki itu Laki-laki itu yang memiliki tas tas yang indah adalah dokter yang masyhur, terkenal. dokter yang terkenal. Oke, baik, insyaallah. Laki-laki itu yang memiliki tas yang indah, tas yang bagus adalah dokter yang terkenal. Baik. Haqibatin kita rubah menjadi ma'rifah alif lam karena du menyifati ar-rajul. Ar-rajulunya ma'rifah. Khairun insyaallah. Monggo Pak Budi berikutnya. Mandalikal waladu du komisin ahmaro. Baik. Mandalikal waladu dul komisi ahmari. Dul komisi pripun? Dul komisi ahmari. Ahmari. Ahmarinya ada alif lamnya atau tidak Pak Budi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Dul komisil ahmari. Kalau nggak ada alif lam berarti nggak boleh dikasroh Pak Budi. Atau fathah. Ahmar itu kan sebagai apa Pak Budi kedudukannya? Kedudukannya sebagai naat, Ustaz. Naat dari komis. Ya. Ketika komisnya sudah berubah ma'rifah, ahmarnya juga ikut berubah. Ma'rifah, ya Ustaz. Diberi alif lam. Dengan konsekuensi gugur dari statusnya sebagai alis mulati layan lain. Sehingga majurnya dengan kasroh. Baik, monggo diartikan. Siapa anak itu yang memiliki baju merah? Memiliki kemeja merah. Baik, insyaallah. Man dalikal waladu dul komisil ahmar. Baik. Dio silakan, Dio berikutnya. Zalikal fata zu sya'rin qawilin qalibun jadidun. Nah, Zalikal fata zu sya'ri qawili qalibun jadidun. nah, khair insyaallah. Ini setipe dengan nomor 3 tadi ya. Jadi ada khobarnya di belakang situ. Oke, diartikan. Pemuda itu yang memiliki rambut panjang. Pelajaran baru. Baik, khair insyaallah. Dalikal fata dusya'ri at-tawili talibun jadidun. Pemuda itu yang memiliki rambut panjang adalah murid yang baru. Ya, khair insyaallah. Halaman setelahnya. Ferry, silakan. Setelah ini Firman, siap-siap. Kemudian berikutnya Nur Muhammad. Ya. Silakan Ferry, monggo. Limanit daftaru tu alafin Gilafin. Gua ini tuh. Gilafin jamilin. Baik. Perlu dirubah, monggo. Limanit daftaru zu gilafi al jamili. Ada alif lamnya atau tidak gilafnya? Kalau ada ya dibaca alif lamnya, tadi kan belum terbaca itu. Dul gilafi begitu ya. Monggo diulang lagi. Limanit daftaru zul gilafi al jamili.
Betul sekali. Khair insyaallah. Moga diartikan milik siapa? Milik siapa kacamata ya? Ad-daftaru buku tulis. Milik siapa buku tulis Oke, yang Yang- memiliki yang memiliki sampul yang bagus itu. sampul yang bagus itu? Khilaf itu sampul ya. Nah, baik. Limanit daftaru dzul khilafil jamili. Nah, khilaf kita jadikan ma'rifah karena dzu menyifati ma'rifah. Silakan Firman berikutnya. Dzalikar rajulu dzun nadharati Dibaca nadharatin dulu soalnya. Diulang lagi. Dzalikar rajulu dzu nadharatin mudiruna Baik. Dzalikar rajulu dzun nadharati mudiruna. Betul. Oke. Artinya Lelaki itu yang memiliki kacamata adalah mudirun, kepala sekolah kami. khair insyaallah. Betul. Dzalika rajulu dzun nadharati mudiruna. Mudiruna sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Baik. Baik, silakan Nur Muhammad berikutnya. Setelah ini Diana siap-siap, kemudian Pak Guslim, ya. Monggo, Nur Muhammad. Dzalikar rajulu dzu qomatin tawilatin huwa muadzinu masajidana. Bukan itu mufrad masjidnya itu mufrad itu. Masajidina. Masjidun kan awalnya. Bukan masjid, Ya. masjid. Masjidina. Oke, diulang sekali lagi coba. Diulang sekali lagi. Ya. Dzalikar rajulu dzu qomatin tawilatin huwa muadzinu masjidina. Baik, betul. Sekarang dirubah. Dzalikar rajulu dzu alqomatit tawilati huwa muadzinu masjidina. Akhir insyaallah. Nah. Ya, enggak apa, pelan-pelan yang penting betul. Diartikan, laki-laki itu yang komatin. Yang memiliki koma postur tubuh. Yang memiliki postur tubuh yang tinggi, dia adalah muazin masjidnya. Masjid kami. Masjid kami. Betul. Ya, mabrur insyaallah. Dalikar rajulu dzul qamatit tawilati huwa muadzinu masjidina. Laki-laki itu yang memiliki postur yang tinggi adalah muadzin masjid kami. Wa di situ namanya domir fasl rekan-rekan ya. Domirul fasl. Nah, ini sedikit faedah mungkin ya. Domir fasl itu adalah domir yang fungsinya memisahkan antara mubtada dan khobar. Ya, antara mubtada dan khobar. Di mana khobar yang kemasukan domir fasl harus bersifat ma'rifah, tidak boleh nakirah. Ya. Jadi khobar itu kalau sudah kena domir fasl harus ma'rifah, tidak boleh nakirah lagi. Padahal kan khobar itu kan hukum asalnya nakirah, ya kan? Tapi kalau sudah kemasukan domir fasl, ya maka dia harus ma'rifah khobarnya itu. Untuk domir fasilnya sendiri itu nanti harus mutobik. Mutobik itu artinya sama,
ya, sesuai dengan mubtada'nya. Di dalam Al-Quran banyak sekali, misalnya ulaika humul mu'minuna. Itu kan aslinya adalah ulaika mu'minuna, itu mubtada khobar biasa. Ulaika mu'minuna, ulaika sebagai mubtada, mu'minuna sebagai khobar. Gitu ya. Nah, di situ ketika belum ada dhamir fasalnya, mu'minuna itu nakiro, tidak ada alif lamnya. Tapi kalau kemasukan dhamir fasal, ulaika hum, nah ini. Hum ini adalah dhamir fasal. Maka nanti khobarnya harus ma'rifah. Ya, maka diberi alif lam. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Oke? Baik. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Misalnya ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, itu ya. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Itu dhamir fasl itu. Aslinya adalah ad-du'a'u ibadatun. Begitu, oke. Tapi karena kemasukan dhamir fasl, maka ibadahnya, khobarnya itu dijadikan ma'rifah. Ada alnya, oke. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Baik, insyaallah. Setelahnya tadi, mana Diana tadi? Mana Diana? Hilang. Nah, Ustaz. Ada. Slide-nya berubah jadi. Ya, silakan, Diana. Nazala manis saya roti. Man itu artinya apa, Diana? Siapa Ustaz? Min. Min, ya bukan man. Hati-hati kalau baca. Lebih teliti lagi kalau baca Diana ya. Nah, Dicek dulu lafadznya satu persatu, dipelajari ya. Dianalisis. Baik, nazala binas sayyarati. Lanjut. Nazala minas saya roti. Pemuda, syabun. Sabun. Sayabin. Thiyabin. Du thiyabin. Du siyabin nadifatin. Baik. Nazala minas sayyarati syabun du thiyabin nadifatin. Mudhofile dari du thiyabin itu perlu dirubah atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa? Karena mengikuti sebelum du nakiro, Ustaz. Ya, karena dunya menyifati nakiro. Bahasanya begitu ya. Bahasanya begitu. Karena du menyifati syabun nakiro. Sehingga tiapnya tidak perlu dirubah. Nah ini. Berarti kalimat ini sudah betul. Tinggal diterjemahkan, Diana. Silakan. Turun. Telah turun dari mobil. Telah turun dari mobil anak muda yang memiliki siapin apa Ustaz? Pakaian-pakaian yang bersih, bersih. Ya, insyaallah. Telah turun dari mobil seorang pemuda yang memiliki pakaian-pakaian yang bersih. Dia pun jamak dari saubun, pakaian. Jadi baik, Pak Aguslim monggo. Terima kasih Ustaz. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatun. Baik. Al-majallatu zatu suwaril mulawwanati. Diartikan dulu Pak Aguslim. Ya. Kalau saya mengatakan diartikan dulu, berarti siap-siap. Ada yang gak beres. Majalah itu memiliki gambar-gambar yang berwarna-warni. Kita ini ya, kita koreksi. Bahasa halusnya kita bantai. Baik,
Datu itu sebagai apa Pak Agus Lim kedudukannya? Datu Datu ini maksudnya sebagai setipe dengan du kan teman-temannya du itu ya. Jadi maksudnya ya Ustaz. pembahasan tentang du sebagai sifat itu maksudnya berlaku untuk teman-temannya du. Di situ pakai datu karena mubtadanya al-majalatu muannats ya. Makanya jadinya pakai datu. Nah, datunya sebagai apa Pak Agus Lim? Sebagai naat Ustaz. Sebagai naat dari majalah. Nah, kalau sebagai naat itu Pak Agus Lim, cara menerjemahkannya pakai yang. Tadi kan jenengan mengartikan majalah itu memiliki. Nah, berarti kalau begitu sebagai khobar. Memiliki. Nah, Ustaz. Coba diulang lagi Pak Agus Lim terjemahannya. Majalah itu yang memiliki gambar-gambar berwarna-warni. Sekarang jenengan ulang lagi baca Arabnya. Arab yang koreksi ya Ustaz ya? Oke. Ya. Al-majallatu zatus suwari mulawwanatun. Baik. Kok berubah? Tidak sama dengan yang tadi. Mulawwanatun sebagai apa Pak Agus Lim? Kedudukannya? Sebagai khobar Ustaz. Sebagai khobar. Nah, jenengan tadi yang pertama kan al-mulawwanati, ya kan? Iya, nah Ustaz. Jadi Tadi dirasakan maknanya. anak kira naat dari suarin tadi Ustaz. Kalau sebagai naat berarti belum ada khobarnya. Ya, kalau sebagai naat berarti yang pertama salah. Berarti kalau sebagai naat ya berarti belum ada khobarnya. Di kalimat itu belum lengkap. Baik. Al-majallatu datus suwari mulawwanatun. Mulawwanatun sebagai khobar. Jadi harap dicek dulu rekan-rekan tidak setiap yang di belakang itu sebagai naat dari yang sebelumnya, kadang sebagai khobar juga. Baik, insyaallah. Syukran. Nomor 11 Haris, berikutnya nanti Ian siap-siap monggo. Yang terakhir kita selesaikan ini. Hadhihi darajatu zatu ajalin salasin li ibni saghiri. Libni ya, Ibni. Ya, alifnya alif fasol. Ya. Hadhihi darajatu zatul ajali salasi li ibni saghiri. Baik, air. Perhatikan. Sepeda ini yang memiliki roda 3 untuk anak laki-laki yang kecil. Milik anakku yang kecil. Milik anakku yang kecil, afwan. Ibni ada ya mutakalimnya, ya, insyaallah. Hadhihi darajatu dzatul ajali ats-tsalasi. Salas itu sebagai naat dari ajal. Ya. Jadi angka-angka itu juga bisa sebagai naat itu. Ya. Bisa. Baik. Misalnya qawaidul arba'. Nah, gitu ya. Qawaidul arba'u. Itu naat manut itu, rekan-rekan ya. Dulu sudah pernah saya berikan ini ya, penjelasan terkait penggunaan angka-angka itu. Kalau angka-angka itu digunakan secara bersendirian, ya, kalau yang disifati itu mu'annats, maka nanti angkanya itu justru menggunakan angka yang mudzakkar. Sebaliknya kalau yang disifati atau man'utnya itu mudzakkar, maka pakai angka yang menggunakan tak marbutah, mu'annats. Itu khusus. Makanya qawaidu al-arba'u. Ya, qawaidu itu kan jamak ghairu akil mu'annats ya. Dan dia sighah muntahal jumu', jadi tidak usah ada alif lamnya. Ya, qawaidu gitu saja boleh. Qawaidu al-arba'u. Nah, al-arba'u bukan al-arba'atu.
As-salawatul khamsu. Nah, lihat itu ya. As-salawatu al-khamsu, bukan as-salawatul khamsatu. Jadi pahami ya? Insyaallah. Makanya di sini ajal itu kan jamak ghairu akil dari ajalatun, ya, roda. Makanya kemudian salasnya ya menggunakan yang tanpa tak marbutoh. Oke, baik insyaallah. Satu lagi terakhir dengan Ian, silakan. Nah, Ustaz. Tilkal masajidu zatu manairi aliyatin jamilatun jiddan. Ada yang perlu dirubah? Iya. Tilkal masajidu zatul manairil aliyah manairi Tilkal masajidu zatul manairi aliyatin jamilatun jiddan. Alias sebagai apa kedudukannya? Ian. Aliyatin sebagai sifat naatnya manair, Ustaz. Bukan. Okay. Sebagai mudhaf ilaih, Ustaz. Alia itu apa artinya? Alia itu tinggi. Tinggi, Ustaz. Tinggi. Kata sifat ya sebagai sifat. Sifat. Ya. Oh iya. Diulang lagi bacanya, monggo. Tilkal masajidu zatul manairil aliyati jamilatun jiddan. Oke. Sudah betul bacanya. Diterjemahkan dulu, nanti ada sedikit koreksi. Masjid itu yang memiliki... Itu mufrad atau jama' itu? Masjid-masjid itu yang memiliki menara yang tinggi, bagus sekali. Ya, indah sekali atau bagus sekali. Coba antum baca dulu yang versi aslinya di situ. Baca lagi versi aslinya. Tilkal masajidu zatu manairi aliyatin jamilatun jiddan. Baik. Siapa dari rekan-rekan yang tahu kesalahannya? Monggo. Ada yang punya pendapat? Zawatu mana iri? Zawatu. Zawat itu kalau jama mana salim, Firman. Itu sudah betul datunya. Oh, no. Ya, ini tidak mengoreksi yang itu, hanya mengoreksi masalah ma'rifah nakirohnya mudhofilai. Dawat itu digunakan untuk jamak muannas salim. Kalau yang jamak-jamak taksir seperti ini menggunakan yang mufrad muannas. Ya, sudah dipelajari di kitab DL1. Bukan itu letak kesalahannya. Ada lagi yang punya pendapat? Mana iro. Mana iro, baik. Ya, ya. Kenapa Iya, mana iro, Haris? Kenapa mana iro? Ismul lazi lain sorif. Nggak boleh apa? Kategorinya apa? Kategori al-ismul lazi. Lupa. Siwa mental. Ya. Khair salah. Nyebutnya jangan ismul lazi lain sorif ya, al-ismu. Pembelajar bahasa Arab harus benar ya. Nggak boleh bilang ismul lazi lain sorif. Karena kalau ada al-ladzi itu harus ma'rifah, ya sebelumnya itu. Al-ladzi itu hanya bisa jatuh setelah lafadz yang ma'rifah. Nakiroh nggak boleh. Jadi al-ismul ladzi la yansharif. Baik. Nah, manair itu kan sighah muntahal jumu', ya kan? Dengan wazan mafa'ilu. Sehingga termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Nah, itu majrurnya dengan fathah. Cuma kelihatannya kayak ada kasrohnya di situ ya. Iya, Ustaz. Ini jebakan Batman ini ya. Ini berarti masih dalam level mukallid ini. Salah. Nah. Baik, Pak Bro. Jadi tadi yang benar awalnya tilkal masajidu datu mana iro aliyatin jamilatun jiddan. Udah dirubah menjadi tilkal masajidu datul manairi al aliyati jamilatun jiddan.
Baik, insya Allah. Untuk rekan-rekan yang belum petunjuk, ya insya Allah besok. Karena soalnya juga terbatas. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini, ya. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Afwan Ustaz, Ustaz. Moga Pak. Ya, Ustaz, mohon dijelaskan lagi tadi Ustaz untuk memahami maknanya antara yang itu yang dipakai dalam bentuk idhofah dengan tanpa alif lam, dengan alif lam, dan yang tanpa alif lam itu cara perbedaan maknanya gimana Ustaz kalau kita pergunakan dalam kalimat Ustaz? Kita butuhnya du itu sebagai apa Pak Budi, ya? Kalau du itu sebagai khobar, maka nanti mudhof ilaihnya itu dinakirohkan. Karena khobar itu hukum asalnya adalah nakiroh. Misalnya begini, ar-rajulu dzu malin, laki-laki itu memiliki harta. Nah, malinnya di sini kita nakirohkan. Kenapa? Karena dunya itu sebagai khobar. Khobar itu hukum asalnya nakiroh. Maka supaya du ini menjadi nakiroh, mudhof ilaihnya harus kita nakirohkan. Malin, begitu ya? Karena du itu kan nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Untuk mengetahui du itu ma'rifah atau nakiroh dengan melihat mudhof ilaihnya. Begitu Pak Budi ya? Jadi sesuai dengan tuntutan-tuntutan kedudukannya. Kita butuhnya du ini ada pada posisi-posisi yang ma'rifah atau nakiro. Kalau butuhnya itu posisi yang nakiro, maka mudhof ilaihnya jadikan nakiro. Kalau butuhnya posisi yang ma'rifah, maka mudhof ilaihnya jadikan ma'rifah. Nah, begitu. Begitu Pak Budi ya? Yep. Berarti untuk ini tergantung apa yang menggunakan kalimatnya gitu ya Ustaz. Apakah dia mau menetapkannya sebagai nakirah atau ma'rifat gitu. Tapi secara makna sebenarnya nggak terlalu begini ya. Gitu. Jadi penggunaan du itu nanti mudhof ilaihnya nakirah atau ma'rifah itu tergantung kedudukannya Pak Budi ya. Tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Adapun contoh-contoh yang di latihan ini tadi itu kebanyakannya du sebagai naat, ya sebagai naat, memang semuanya sebagai naat dunya itu. Sehingga nanti mudhof ilaihnya itu ya terkadang ma'rifah, terkadang nakiro, tergantung manutnya apakah ma'rifah atau nakiro. Gitu Pak Budi ya? Iya, sekarang Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Monggo, silakan. Cukup ya? Insyaallah. Insyaallah dilanjut besok. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dulu majelisnya. Mudah-mudahan barokah dan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairun Ustaz.